Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang merasakan berkat dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Dan selamat memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Bulan yang penuh sukacita karena Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu berikan salam kiri kanan kita yang terbaik. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Memuji, memuliakan nama Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 18 ayat 2 sampai 7. Saya nanti ayat 2, Bapak Ibu ayat 3 dan yang terakhir kita bersama-sama. Mazmur 18 ayat 2 sampai 7. Nanti saya yang pertama ayat 2, Bapak Ibu ayat selanjutnya dan bergantian. Nyanyian syukur Daud. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku,
tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku sama-sama. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Aku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kita bersatu dalam doa. Dalam hadiratnya ada kekuatan, dalam hadiratnya ada ketenangan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu datang beribadah ke rumah Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik kepada Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh roh jiwa kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah keselamatan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa balas Tuhan, selain hanya memuji, memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami
Engkau bertanda di atas pujian umatmu. Engkau ada di tengah kami. Kami muliakan Tuhan. Syarabakaralabayarababa, Shekereberabalabayarababa, Hiarabakarabababa, Syarabalabayarababa, Hiarabayarababa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bagimu segala pujian, hanya Kau yang kami tinggikan, tiada yang lain sepertimu Bapa. Ini pujian kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Bukan karena gagah kuat kami ada pada saat ini Tuhan. Bukan karena harta kami, bukan karena kepintaran kami Engkau memilih kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Engkau menebus kami yang hina dan berdosa ini Tuhan. Engkau layakkan kami untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau kami puji, layaklah Engkau kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dia sangat menyukai penyembahan kita pagi hari ini. Berikan persembahan kita yang terbaik, berikan suara kita yang terbaik, berikan hati kita yang terbaik bagi Dia. Sembahlah Dia sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak terima pujian. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa balas segala pengorbanan-Mu Tuhan, selain memuji menyembah-Mu Bapa. Terimalah penyembahan kami Yesus. Terimalah ucapan syukur kami pagi ini Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, baik buruk keadaan kami mau tetap menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Syikirala bala bayarala bapa 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 bapa. Syikirala bala bayarala bala bayara sakadarala bala. Syikirala bayara bayara bara bayara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan bagi Engkau Raja kami ya Tuhan, terima kasih. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Glory, glory.
atas segala Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Siapa mau memuji Tuhan lebih lagi? Lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Bagi dia pujian, bagi dia hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian kami yang terbaik bagi Engkau Raja kami, penebus kami. Sama-sama umat Tuhan katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan, kita bersukacita dalam hadirat-Nya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, gloria.
lagi, mari berikan senyum kiri kanan kita. Lagunya Gloria tapi wajahnya kayak macam wajah susah. Wajah Gloria itu wajah tersenyum. Apalagi ini bulan kita mengingat kelahiran Yesus, merayakan kelahiran Yesus. Ini adalah bulan penuh sukacita Bapak Ibu. Wajahnya jangan cemberut. Ingat Bapak Ibu, kita datang membawa masalah mungkin, tapi ingatlah pulang kita membawa sukacita yang luar biasa bagi Allah kita. Amin. Mari bernyanyi dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih semangat lagi. Berikan yang terbaik bagi Allah kita. Berikan suara-suara yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, singing glory, praise the Lord. Bagimu kemuliaan, haleluya. Sama-sama Bapak Ibu katakan, singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Singing glory, praise the Lord, haleluya, haleluya. Singing glory, praise. Sekali lagi katakan singing glory. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh my Father, praise. Mana bapak-bapak? Hallelujah. Sekarang ibu-ibu jawab. Oh my mother, praise the Lord, hallelujah. Oh my family, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Sekarang para bapak, abang-abang, oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Sekarang kakak-kakak, oh my sister, praise the Lord, oh my family, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, musik memuji Tuhan, haleluya. Mari kita menari buat Tuhan kita. Kami semua memuji-Mu Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Hallelujah.
dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita amat baik. Amin. Amin. Hanya Dia bisa menerima kita apa adanya. Hanya Dia bisa mengasihi kita apa adanya. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Menunggu kita datang kembali kepada Dia. Haleluya. Terima kasih buat cintamu yang besar ya Tuhan. Tanpa pengorbananmu, tanpa kelahiranmu, kami semuanya binasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Oh, sama-sama katakan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, oh, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Dia,
ajaib, saya undang hambanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut kelahirannya, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, saya undang hambanya untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, sambutlah dia, oh, oh, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama. Dipersilahkan duduk. Salam. Salam. Tidak terasa kita berada di bulan terakhir. Itu bulan Desember. Sudah kita lewati 11 bulan. Dan hari ini kita masuk bulan Desember atau bulan yang terakhir. Tahun 2024. Saudara, kita akan dengar firman dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Saudara yang kekasih, saya baca sekali lagi ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, tema firman hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kita bersama-sama berkata iman, pengharapan. 1, 2 ya. Iya. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, ya. Ini 3 kata ini merupakan satu paket. Tidak boleh terpisahkan. Ya. Kalau kita orang beriman, harus punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, harus punya iman. Ya. Kalau kita punya kasih, harus punya pengharapan. Kalau kita punya kasih, juga harus punya iman. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Iman, pengharapan, dan kasih. 3 kata ini dari hidup anak-anak Tuhan, hidup hamba-hamba Tuhan, hidup dari orang percaya tidak bisa dipisahkan. Biarlah aku hanya beriman, tapi tanpa pengharapan, tanpa kasih. Biarlah aku punya pengharapan, tapi tidak punya iman dan tidak punya kasih. Biarlah aku punya kasih, enggak perlu iman dan tidak perlu pengharapan. Tidak boleh. Tidak bisa dipisahkan. Di dalam hidup kita harus ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Haleluya. Saudara, kita lihat dulu Ibrani 11. Ini sudah tahu semua ayat ini. Ibrani 11. Ya. Ayat 1. Ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi arti iman ialah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kata diharapkan berarti belum ada. Tapi itulah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sorga itu belum kita lihat. Orang beriman, percaya, yakin, sorga itu sudah ada. Dan kita percaya dengan iman, kita pasti masuk sorga. Haleluya.
Kalau hanya beragama Kristen, terlalu banyak tidak percaya dia masuk surga. Bahasa Batak bilang, asini rohani Tuhan iman. Dia nggak yakin, nggak ada iman. Iman bukti dari yang tidak kita lihat. Surga belum kelihatan. Tapi kita katakan, saya pasti masuk surga. Amin, saudara. Maka kata iman ini berasal dari bahasa Arab, ya, amanah atau imana, percaya dan yakin. Amin. Percaya dan yakin. Kenapa ada orang khawatir anak Tuhan, hamba Tuhan tidak percaya dan tidak yakin? Berarti tidak ada iman. Beriman itu percaya dan yakin. Saudara, ini ayatnya orang beriman dikatakan di situ. Abraham proses untuk mendapat anak yang dijanjikan Tuhan tahun 2 tahun. Ya. Di dunia ini tanpa iman sekali setahun bisa melahirkan anak. Iman. Tanpa dia percaya kepada Yesus, saudara. Tapi Abraham, dia orang beriman, diproses tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, puluhan tahun. Alkitab mencatat Tuhan karuniakan anak setelah 100 tahun. Amin, saudara. Jangankan 100 tahun. Kalau seorang bapak 80 tahun juga enggak beriman lagi. Walaupun beragama. Katakan agama Kristen. Sudah gawe yang imannya. Mana mungkin. Udah fisik mungkin tidak sehat. Tapi Abraham sampai 100 tahun. Dia tidak bimbang. Dia tidak ragu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Minggu kita dengarkan, janji itu pasti digenapi. Enggak perlu diklaim, pasti saya 120 tahun. Tunggu dulu. Kita dengar firman hari Minggu itu tanpa diklaim, kalau kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan, janji pasti digenapi. Haleluya. Maka jadilah kita anak Tuhan, hamba Tuhan, taat dan setia. Ini saudara. Disinilah kita melihat Abraham, dia taat dan setia walaupun puluhan tahun belum nyata. Secara fakta sampai umur 90 tahun belum ada anak itu. Dia tidak pegang fakta, tapi dia pegang firman. Dia pegang janji Tuhan. Untuk janji Tuhan ini digenapi harus berani bayar harga. Berani menanggung resiko. Itulah iman. Saudara. Itu bukan perkara setahun. Bukan perkara 5 tahun. Bukan perkara 10 tahun. Tapi puluhan tahun. Apa yang dijanjikan Tuhan. Anak perjanjian itulah Ishak. Baru Tuhan karuniakan. Ya. Abraham taat. Ya. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan. Maka sepanjang tahun ini, dari Januari sampai November, sekarang kita menjalani bulan Desember. Apakah kita anak Tuhan, hamba Tuhan sudah taat melakukan perintah Tuhan?
Perintah Tuhan itu tertulis di Alkitab. Perintah manusia tidak tertulis. Apalagi perintah nenek moyang yang sudah mati. Tidak tertulis di Alkitab. Maka kalau ada perintah dari orang tua tidak sesuai dengan firman, tidak langsung kita menuruti. Karena ada penguasa sempurna, itulah Yesus. Bawa orang tuamu kepada Tuhan. Kalau ada orang tua lakukan ini, tapi menyimpang dari kebenaran, tersungkurlah di kaki Tuhan. Amin. Tadi pembacaan firman kita berteriak minta tolong dari Tuhan. Tidak selamanya kita berbisik-bisik berdoa kepada Tuhan. Petrus di saat-saat dia mau tenggelam karena mulai bimbang, mulai dagingnya lebih kuat daging daripada suara Tuhan bagi dia. Suara Tuhan nyaris tidak kedengaran. Maka di saat-saat itulah di saat dia bimbang, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dia tenggelam tersadar. Dia tidak berbisik, Yesus tolong saya, sudah mau tenggelam. Enggak. Dia enggak berdoa dalam hati. Maka selama pujian saya sekuat tenaga saya, sekuat suara saya. Karena ku tahu ada Tuhan di sini. Haleluya. Ku tahu ada Tuhan di sini. Enggak jaim lah. Jaga imit. Ya. Nah, namanya gembala kan harus ada ya selu-selu lah. Gitu kan. Sudah perhatikan saya dari situ. Biasanya para gembala begitu. Jaim. Kalau udah gitu ya, biasalah. Ya. Saudara lihat bagaimana cara saya beribadah, cara saya bernyanyi, cara saya berdoa. Nyariskah tidak kedengaran? Nyariskah seperti tiang listrik? Saudara yang menilai saudara. Saya bukan untuk saudara puji saya. Tapi saya dalam ibadah, saya mau dipuji oleh Tuhan. Karena dia adalah sumber segala berkat. Haleluya. Saya kira kalau Tuhan beri umur perpanjangan Tuhan kepada perpanjangan umur kepada 100 tahun pun cara gaya saya beribadah tidak berubah. Tuhan beri umur panjang kepada saya, gak berubah. Cara beribadah saya dari muda sampai sekarang tidak berubah. Kalaupun ada tantangan, kalaupun fisik saya kadang-kadang mendukung, tapi saya berjuang. Saya gak mau mengikut diri saya, tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Makanya saudara, ya, mari kita respon. Di saat kita berdoa, di saat kita memuji Tuhan, di saat mendengar firman. Dinamis. Kalau ada roh Allah di dalam kita, ada kuasa untuk menggerakkan roh kita untuk menyala-nyala dalam Tuhan. Ya. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan rohmu padam. Berdoa pun nyaris tidak kedengaran. Memuji Tuhan pun nyaris tidak kedengaran. Meresponi firman pun nyaris tidak ada. Karena rohnya padam.
pastikan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan melayani Tuhan rohnya padam. Bernyanyi rohnya padam, berdoa rohnya padam. Nggak ada kedengaran suara kalau sudah padam. Ini saudara kekasih. Makanya kita percaya akan janji Tuhan dan yakin. Maka karena percaya dan yakin janji Tuhan, mari kita taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan ketaatan Abraham dikatakan Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1. mulai ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya. Saudara, ini ketaatan, dia beriman. Diuji. Ya. Apakah kita benar beriman? Orang beriman itu harus taat menghadapi ujian. Secara daging pasti Abraham tidak bisa taat. Itu anak ditunggu puluhan tahun, dinanti-nanti puluhan tahun. Ujian yang berat bagi dia. Kalau mungkin harta diminta, persembahkanlah hartamu 1 M, 2 M. Bagi dia Ishak lebih mahal. Tidak ternilai nilai seorang jiwa, seorang anak yang dikasihi. Makanya saudara, memperingati kelahiran Yesus, kalau uangnya diminta, persembahkan uangmu. Persembahkan anakmu. Pasti tidak ada yang kita setuju kalau diminta anak kita untuk dipersembahkan. Jangankan anak, uang pun belum tentu setuju. Berat hatinya. Maka berdoa kepada Tuhan, mampukan aku di akhir tahun ini mempersembahkan yang terbaik. Haleluya. Apakah sudah berdoa sebelum bulan Desember? Berdoa, Tuhan, persembahan yang kuberi, Tuhan tahu apakah itu yang terbaik. Ya. Dan minggu depan kita lunasi itu. Sudah di hati kita, persembahanku untuk Natal. Nominalnya sudah ada. Dan kita harapkan semua hari Minggu sudah semua membayar. Masihkah kita mau berdoa, Tuhan, yang kupersembahkan ini menurut saya sudah yang terbaik. Itu menurut saya. Tuhan, bagaimana menurut Engkau? Tuhan lebih tahu. Bicara engkau kepada aku. Kalau Tuhan berkata, memang persembahanmu terbaik, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau itu belum terbaik, itu masih sisa-sisa. Sisa-sisa yang bukan terbaik. Itu hanya yang terkecil. Coba seorang janda itu, orang kaya, kasih 2 juta. Merasa itu persembahan yang terbaik. Tapi janda miskin, nilai uang sekarang kasih 20.000. Orang kaya 2 juta, orang miskin 20.000. Ada orang bilang Yesus mata duitan. Masa dilihat-lihat
setiap orang berpersembah, dia perhatikan. Satu demi satu dia perhatikan. Kalau ada gembala memperhatikan, kalau disuruh memberi persembahan ke depan, itu bukan di keranjang, di atas meja, jadi kelihatan. Jangan di amplop, uangnya kelihatan. Mungkin ke depan 3/4 nggak datang lagi. Itu gembala sudah mata duit. Pasti itu. Tadi pada zaman Yesus tidak ada satu orang pun berkata, dicatat tetap tidak ada berkata itu Yesus mata duitan. Enggak. Coba gembala sekarang gini. Persembahan meja untuk Natal. Bawalah persembahanmu. Enggak ada keranjang. Ada meja yang agak lebar. Ya. Satu-satu, jangan buru-buru. Satu demi satu orang, datang lagi. Jadi kelihatan apa yang dia kasih. Pada zaman itu. Orang kaya, kalau nilai sekarang 2 juta udah besar. Datang orang miskin, kasih 20. Sudah selesai semua memberi persembahan ke depan. Sebelum saudara-saudara menerima berkat. Pengumuman. Persembahan yang terbaik. Ya. Mungkin kalau di orang Batak, persembahan yang terbaik adalah Ibu Nai Maringan. Padahal 20.000 tadi. Tahu saudara kenapa bisa yang 2 juta bukan terbaik? Karena yang 2 juta uangnya miliar. Masih ada simpanannya. Tapi janda ini enggak ada lagi. Itu aja semua. 100% dia beri. Maka dibilang janda miskinlah. Persembahan yang terbaik dari semua saudara-saudara yang memberi persembahan yang terbaik. Saudara berkata beri persembahan yang baik. Tapi yang terbaik menurut aku kata Yesus. Persembahan janda miskin. Haleluya. Agak tegang ya, kalau dibilang persembahan agak tegang ya. Agak ketat aja itu ya. Di sana, di sini bagaimana? Semoga di sini enggak. Amin. Ya. Saudara, saya tidak ada konsep saya untuk menyinggung itu. Tapi begitulah pekerjaan roh. Dan firman itu bukan saudara, saya juga firman itu. Amin saudara. Itu. Makanya kalau dilanjutkan ini bahwa tidak hanya dipersembahkan, dikatakan di sini, pergilah ke tanah Moria, ya, dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Artinya bakaran berarti disembelih. Mati, disembelih, sebelum dibakar disembelih. Dan benar-benar di sini saya melihat bahwa Abraham sudah memiliki sifat keilahian Tuhan. Suara darinya sudah mati. Maka orang bilang, udah gila itu. Masa rumah ini dijual dikasih untuk Tuhan? Menurut dunia udah gila. Makanya jangan sakit hati. Bersukacitalah saudara. Bersukalah kita. Bersukacita saya. Kalau dibilang gila karena taat melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Kalau dibilang gila, kalau kita memberitakan level kita naik. Kalau itu perintah Tuhan, kita lakukan. Saudara, famili, tetangga mengatakan sudah gila itu. Kalau itu perintah Tuhan, lakukanlah. Haleluya. Ini saudara. Maka dipersembahkan benar-benar. Bawa kau bakar, bawa api, bawa pedang, sembelih di gunung sana. Dia bawa. Tuhan melihat
bahwa memang dagingnya Abraham tidak bunyi, sudah mati. Mau disembelih, Tuhan sediakan domba. Sembelilah domba itu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dia nggak tahu nanti kusediakan domba, nggak ada. Makanya saudara, orang katakan kita orang gila karena taat kepada firman, menaati firman Tuhan. Saudara. Jadi kalau saudara disuruh Tuhan berdoa jam 2, berdoa aja. Kalau saudara beritahu kepada orang Kristen, nah gila loh, saya bertanya yang jam 2 pagi. Tapi perintah Tuhan, kau berdoa jam 2 pagi. Berdoa aja. Sering kita mendengar suara daging kita, bukan mendengar suara Tuhan. Pastikan siang dan malam kita mendengar suara Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Iya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh, kalau kita lihat kapal itu jangkar. Kalau dia berhenti harus dijatuhkan jangkarnya sampai ke dasar. Kenapa? Kalau datang gelombang yang kuat, kapal itu tetap di situ. Tidak bergerak, tidak jauh di bawah gelombang. Maka perlu pengharapan. Kalau pada gelombang hidup, rasa-rasanya kita tidak kuat menghadapinya, tapi ada jangkar sampai ke dasar laut. Itu saudara dikatakan di sana kuat dan aman bagi jiwa. Sering kali digoncang iblis jiwa kita. Di saat kita menghadapi pencobaan, di saat kita menghadapi tantangan, jiwa digoncang. Makanya ada penyakit jiwa, alias gila. Bukan gila karena firman, gila karena dunia ini. Maka pastikan kita gila kepada Tuhan atau gila karena dunia. Orang berkata orang gila bagi dunia, itu sampah dibakar, sampah dibakar. Gila dunia tempatnya di neraka, tapi gila hatinya, jiwanya kepada Tuhan, tempatnya di sorga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita gila yang bagaimana? Gila untuk Tuhan atau gila karena dunia? Dunia ini harta, jabatan, ya. Gila dunia atau gila Tuhan? Makanya kita ngikut Tuhan ini gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Tuhan. Rugi enggak mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan untuk Tuhan? Beruntung. Udah dapat sorga, udah pasti kita sorga. Di bumi ini nyata. Maka dikatakan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah nanti bukan di sorga, tidak hanya di sorga. Sekarang masa hidup kita nikmati kerajaan Allah. Salah satu kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17. Kitab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan soal harta, bukan soal jabatan kedudukan dunia, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Pastikan sepanjang ibadah kita bersukacita, sepanjang hari kita bersukacita, sepanjang minggu kita bersukacita, sepanjang bulan kita bersukacita, sepanjang tahun bersukacita. Maka orang bisa menilai. Jangan kita rupa dengan dunia. Kalau mereka krisis keuangan nampak dari nggak pernah senyum dari pagi sampai sore di gereja, kosong pikirannya. Bersukacitalah walaupun krisis dalam keuangan, walaupun krisis dalam kesehatan. Saudara, saya rasakan Tuhan luar biasa. Tidak diizinkan loh. Saya berdoa jangan sampai saya duduk lah Tuhan bawa kursi di sini. Kalau kekuatan saya waktu khotbah itu luar biasa. Nggak ada gangguan apa-apa. Tapi di luar itu diproses. Haleluya. Nggak ada gangguan sang khotbah. Saya lawan dan Tuhan beri kekuatan. Ini saudara. Kerajaan Allah berbicara kebenaran. Kebenaran itu pegang. Di saat kita menghadapi ujian, makanya biarlah jangkar itu, sahu itu sampai ke dasar. Digoncang bagaimana kita kuat. Yesuslah batu penjuru. Amin. Pastikan bukan hanya ngomongan, tapi dikala kita tergoncang, Yesus batu penjuru bagiku. Itu saudara. Pegang kebenaran, pegang firman, damai sejahtera. Di saat kita kekurangan, di saat kita punya masalah, di saat kita punya pergumulan, tetap enggak ada damai sejahtera di sini. Kalau masih ada damai sejahtera, kerajaan Allah sedang kita nikmati di bumi. Amin. Ya. Dan sukacita, pastikan di mana saja kita tetap bersukacita. Jangan kelihatan kita orang susah, ya. Lewat cara kita berjalan, cara kita ngomong, cara kita duduk, ketahuan kita orang susah. Biarlah orang tahu, dikala kita jalan, dikala kita duduk, dikala kita bicara, orang tahu kita orang bersukacita. Amin. Ini saudara. Maka yang kedua, iman, saudara. Yang kedua adalah pengharapan, saudara. Kalau kita lihat 1 Yohanes 4:21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iya. Saudara, sebelum ke sana, kita itu poin yang ketiga nanti, kasih. Tapi kita lihat, ya. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Amin. Jadi kalau saudara tidak punya pengharapan, berarti tidak punya Allah. Kalau saudara kecewa dalam hidup ini, berarti hanya ngomong doang, saya punya Tuhan, saya punya Yesus, tapi buktinya kalau tidak ada pengharapan kita sama dengan orang yang tidak memiliki Yesus, tidak memiliki Allah, karena sumber
pengharapan adalah Allah memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera ya, dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka biarlah berlimpah-limpah pengharapan, artinya tidak kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Semua mungkin tahun ini, tapi hidupnya tiap hari, hari ke hari kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada saudara, kecewa kepada orang tua, kecewa kepada anak. Kenapa anakku tidak memperhatikan saya? Ya. Anak berkata, kecewa orang tua, kenapa orang tua saya tidak memperhatikan saya? Kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kenapa hamba Tuhan tidak memperhatikan saya? Lalu hamba Tuhan atau gembala kecewa melihat zaman, berarti tidak punya pengharapan. Sumber pengharapan kita itu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dari Dia sumber, maka tetap kita dia bimbang kepada firman itu pasti, asal kita taat. Amin saudara. Ini luar biasa ya. Pastikan kita sukacita, pastikan hatimu damai. Walaupun faktanya, mana mungkin aku bersukacita, mana mungkin aku keadaanku begini ya. Ada seorang ibu dari Tanjung Pinang, Ibu Parapat Buru Bakara, 4 tahun sudah menderita dilanda kanker usus. Enggak waktu yang singkat, bukan 4 hari, bukan 4 bulan, 4 tahun. Umurnya baru 46 tahun. Udah berobat kemana-mana. Dan kemarin Ibu Gembala, Ibu Karo dan yang beberapa orang dari kita mendoakan dia kembali. Kita doakanlah supaya jangan menderita. Yang pertama, kesembuhan sempurna masih ada. Masih ada, nggak ada mustahil. Yang mati aja belum kita kok. Apalagi masih kanker. Yang seorang sana kanker kantong kering, ini benar-benar kanker usus. Ya, ya Pak, itu kanker usus, saya kantong kering. Jangan pikir kantong kering, bersukacita karena Tuhan. Amin. Jangan lihat kantongmu, jangan lihat dompetmu. Ya, kalau ada harga 2.000 udah hebat itu. 2.000 20 lembar, lumayan juga lah ya. Masih bisa lah beli bakso ya. 2.000 20 lembar. Ya. Bagaimana harap kartu nama, kwitansi yang di dompet itu semua memang banyak, tapi kwitansi dan kartu nama, ya, saudara. Makan jangan fokus kepada diri kita. Saya sampai hari ini fokus saya kepada Tuhan. Kalau fokus kepada diri saya nggak saya bisa bersukacita. Mengiring Tuhan, jangan sampai kecewa. Karena kita punya pengharapan. Allah lah sumber pengharapan. Biarlah berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya tidak pernah kecewa, goncangan apapun yang sejati di dalam kehidupan. Yang terakhir, kasih. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kuterima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Perintah itu, itulah firman, kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terus ayat selanjutnya 18. Ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan,
Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Iya. Barang siapa takut. Ya, ini firman Tuhan. Barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Tapi dikatakan di awal, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita minta kasih yang sempurna memenuhi hati kita. Di dunia ini semua manusia bisa takut tanpa terkecuali. Tetapi kalau kasih yang sempurna dikatakan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Supaya sampai akhir hidup kita jangan takut. Biarlah kasih yang sempurna. Mohon anugerah Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan. Kasih yang sempurna. Biarlah melimpah dalam hatiku. Kita tidak tahu hari esok apa yang tantangan kita hadapi. Tuhan yang lebih tahu. Kalau kita merasa hari esok pasti lebih baik, itu menurut kita. Bagaimana kalau Tuhan izinkan makin buruk hari esok? Apakah saudara takut? Setelah dilantik presiden kita, ya seperti bersemangatlah presiden ini ya. Ya, makan gratis. Ya, pejabat-pejabat 1.000 satu hari sisipkan uangmu untuk membantu anak-anak sekolah ini. Bagus. Tapi jangan kita terlena. Kita tidak tahu untuk hari esok. Tapi biarlah kasih yang sempurna melimpah dalam hati kita. Kita enggak tahu. Firman sudah menubuatkan. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, saya melihat pilkada sekali ini di mana-mana kurang bersemangat. Panitianya pun gak bersemangat. KPPS-nya. Kami sampai hari H nggak ada undangan, belum, nggak ada. Ya. Dan yang hadir pilkada rata-rata nggak sampai 20% dari jumlah yang berhak memberi hak pilihnya karena hujan. Saudara, makanya ya di akhir jam ini pemilu khususnya Sumatera Utara, bahkan di Kepulauan Riau hujan juga hari itu. Itu menghalangi. Yang pertama nggak ada undangan, yang kedua hujan datang, juga terhalang datang, saudara. Tapi kita berdoa buat negara kita ini. Kita bersyukurlah perekat di negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Di atas Pancasila, bagi kita orang percaya, perekatnya adalah kasih yang sempurna. Kita berdoa buat pemerintah kita, siapapun yang terpilih, jadi di provinsi, di seluruh Indonesia, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kita doakan supaya mereka menjadi alatnya Tuhan. Supaya mereka menjadi hambanya Tuhan. Kita lihat korupsi. Ya terus ya bergerak sampai hari ini.
Kita berdoa supaya pemimpin kita, ya, gubernur, wakil, bupati, wakilnya, wali kota, supaya takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, nggak berani mereka neko-neko. Ya. Karena otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan. Amin, saudara. Otoritas tertinggi, percayalah, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet merah putih, menteri, dan seterusnya. Otoritas tertinggi ada di tangan pencipta. Kita serahkan kepada Tuhan. Abraham berdoa, kalau ada 10 orang yang sungguh-sungguh memiliki iman, doa yang 10 orang dijawab Tuhan. Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Kita berdoa kalau ada 10 orang yang benar-benar satu imannya, berdoa untuk bangsa ini akan dipulihkan. Masalahnya biar 1 juta orang, 2 juta orang sudah satu iman, tapi di hadapan Tuhan belum satu iman, hanya ngomong doang. 10 orang saja Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Makanya kita berdoa supaya anak Tuhan, hamba Tuhan, iman kita menyatu di seluruh Indonesia. Maka biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin untuk firman. Terima kasih buat cintamu yang besar ya Tuhan.
jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita memandang kepada korban Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tercurah. Itu bukti kasih Yesus yang sempurna bagi kita. Mari dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan susun makam lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Percayakah saudara akan darah Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini oleh anugerah Tuhan kami nikmati firman. Itulah roti hidup. Kami terima tubuhmu, kami minum darahmu, kami makan tubuhmu. Maka berkat-berkat ilahi kami terima pada siang hari ini. Kami diberkati, maka kami pegang kebenaran. Damai sejahtera memenuhi hati kami. Sukacita hari ke hari melimpah bagi kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami para hamba-Mu, umat-Mu yang telah Engkau perhatikan dan Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan bersama, amin. Gembala sangat takut
bagaikan di gunung. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Baik, dipersilakan duduk sebentar. Sebelum kami tinggalkan tempat ibadah, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.